mari kita lihat bersama-sama ya, bagaimana kurang lebih menyusun rancangan kontrak pengadaan barang jasa yang mana di dalamnya poin utamanya adalah terkait dengan jenis-jenis kontrak. Nah, makanya ini definisi pengadaan. 25 sih. Makanya ini definisi pengadaan juga ya bukan seperti definisi Perpres ya, tapi ini definisi umum. Pengadaan adalah suatu proses resmi nah untuk mendapatkan barang jasa. Jadi produknya ya dari belum ada menjadi ada lah gitu ya. Oke. Dikarenakan organisasi pemerintah melakukan pembelanjaan dengan uang negara, nah ini yang direpet pemerintah, maka dalam pengadaan mengacu dan taat pada hukum, undang-undang aturan dan regulasi yang berlaku. Nah ini untuk mengingatkan di pemerintah ya, tentunya kitab suci utama kita di pengadaan adalah Perpres 16 tahun 2018 dan semua perubahannya dan semua turunannya seperti itu ya. Nah, ini mulai muncul kontrak itu merupakan hasil dari proses pengadaan barang jasa ya. Mulai dari rancangan apa pengelolaan pengadaan. Nah, ini bahasanya bahasa umum ya, bahasa di private ini ya, pernyataan lingkup pekerjaan atau suplai barang jasa. Nah, baru ke kontrak ya. Dan dalamnya ada dokumen kontrak pengadaan, perubahan kontrak ya, pendukung kontrak ya tentunya diakhiri dengan lesson learn pembelajaran seluruh kegiatan. Materi ini seakan ini diadopsi dari materi supply chain management dari ITC ya, International Trade Center itu. Jadi diadopsi dari situ, cuman ya ini disusun oleh para ahli praktisi pengadaan di non pemerintah. Nah, sehingga bahasanya memang ini lebih umum daripada bahasa Perpres seperti itu. Dan juga mudah-mudahan nanti kita melihat Perpres itu bukan sekedar melihat dari tekstual apa tekstual kata per kata ya, tapi apa konsep di belakang itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini mulai dari proses pembuatan kontrak dalam fungsi pengadaan. Nah, ini istilahnya kalau kita kebutuhan ya kalau di apa swasta itu biasanya permintaan ya, request. Nah, request ini kan request diterjemahkan request for goods ya, services for works ya. Nah, ini permintaan barang jasa ada kebutuhan ya, ada kebutuhan ya. Nah, kemudian nah, ini pembeli bayar ya. Nah, diproses oleh bayar. Ya, kalau di kita kan proses perencanaan ya. Nah, ini kalau di apa secara umum nanti bayar ya yang punya pekerjaan ya mengkaji permintaan dipenuhi oleh organisasi internal ataupun eksternal ya. Nah, apakah bisa dipenuhi? Ibaratnya kalau di kita swakelola atau penyedia nih gitu kan. Nah, terus merencanakan proses pengadaannya dan menyusun rancangan kontrak. Nah, kalau di kita ya lebih detail spesifikasi dan HPS ya, plus rancangan kontrak. Ini persiapan pengadaan lah kurang lebih lah ya. Ini persiapan pengadaan gitu. Sebenarnya sama aja nih, cuman kita biar kacamatanya lebih luas ya. Kemudian selanjutnya harus menentukan tipe kontrak dan dokumen pengadaannya. Ya, ini tipe kontrak juga di rancangan kontrak harus saya dan dokumen pengadaannya. Dokumen pengadaan dalam artian dokpil aja sini ya. Oke. Kemudian penelaahan kelengkapan terhadap lingkup pekerjaan. Nah, ini reviewnya nih, review ya. Kemudian kajian terhadap unsur teknis dan komersial. Nah, kalau di swasta di umum itu biasanya ada komersial nih, faktor komersial ya. Kadang juga faktor finansialnya juga seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan proses pemilihan, nanti berkontrak lah. Nah, ini berkontrak lah antara buyer and supplier ya, pembeli dan penyedia ya. Kalau di kita PPK berarti ya, PPK dan penyedia. Nah, ini nanti di sini eh, nah sebetulnya kan ketika apa setelah selesai dokumennya jadi, nah ini dilakukan pemilihan nih. Nah, nanti di pemilihan kan penyedia mendaftar dan ngambil dokumen, dia menelaah dokumennya. Kemudian ada klarifikasi dan pertanyaan nah, ini di unleasing ya. Kemudian memasukkan penawaran ya dan kalau jadi pemenang maka berkontrak dengan pejabat pembuat komitmen atau dengan buyer. Nah, ini sudut pandang kalau di repot ya seperti ini, kalau pengadaan umum seperti ini ya sama lah mirip ya, saya harap ya. Nah, kemudian masuk bagaimana nih kontraknya nih? Nah, kontrak secara umum ya dari ITC nih ya 2010 nih ya. Kontrak adalah sebuah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang bermaksud untuk membuat suatu hubungan resmi yang berlaku menurut hukum. Kontrak memiliki empat unsur dasar. Nah, ini komponen mendasar dari kontrak nih. Pertama,
ada penawaran dan penerimaan, offer and acceptance. Kemudian ada pertimbangan, consideration. Kemudian ada apa? Para pihak ya, competent parties, para pihak ya, pihak satu, pihak dua biasanya ya. Kemudian legally purpose ya, ada bahasa hukumnya apa ya seperti itu. Syarat-syarat khusus, syarat-syarat umumnya ya, dan tujuannya segala macamnya, nilai kontraknya, kewajiban, hak segala macam. Nah, itu secara hukumnya dituliskan di dalam kontrak seperti itu. Ya. Oke, kemudian, nah, dokumen kontrak itu isinya apa sih? Sebetulnya secara konsep saya sering 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 mengatakan kontrak itu sebetulnya adalah dokumen resiko gitu. Kalau di diasosiasikan dengan satu kata ya kontrak itu sebenarnya dokumen resiko. Itu saya peroleh dari Mr. Rob itu ya, Rob Thompson itu waktu training ISP3 ya, internasional strengthen strategic procurement program ya. Itu yang ngajar dari Pak England Heri, itu Pak. Ya, Pak, izin suaranya putus-putus. suaranya putus-putus ya. Aduh. Oh ya, oke. Oke, oke. Halo, Dilanjut lagi, Pak. lanjut Diulang lagi ya. coba, Pak. Hmm, Tes satu dua tiga, lanjut ya. Lanjut, Jadi gas. kita masuk ke isi kontrak ya, isi kontrak. Nah, kalau secara konseptual, kontrak itu sebetulnya dokumen resiko ya, itu menurut narasumber Rob Thompson tuh dari CHIPS ya, dari CHIP Inggris ya. Nah, waktu saya pelatihan dari pendanaan Australia atau OCN. Nah, intinya dokumen kontrak adalah dokumen resiko. Nah, bagaimana resiko itu didefinisikan ya di sini bagaimana kita definisikan nih identifikasi tanggung jawab penjual itu apa saja ya mulai dari menyerahkan barang jasanya, menyerahkan dokumen terkait dengan produknya barang jasanya, memindahkan title kepemilikan barang jasanya, meyakinkan bahwa barang jasa dalam keadaan baik, kemudian secara umum bertindak baik dan transaksi dengan wajar atau adil, serta bertanggung jawab. Nah, ini kalau secara umum ini ya klausul-klausul dari kontrak itu ini arahnya ke sini dari penjual ya. Kemudian kalau dari pembeli apa nih? Ya menerima barang jasanya, membayar ya sesuai dengan harga yang sudah disepakati, bertindak dengan baik dan transaksi dengan wajar atau adil serta bertanggung jawab. Nah, ini kalau poin-poin sederhana ya, intinya dari umumnya secara umum ya. Jadi kontrak yang tebal panjang lebar ya sebetulnya arahnya ke sini ya. Si pembeli memberikan, kemudian si bayar penerima menerima ya. Eh, Kemudian eh, si penjual memindahkan title aja ke pemilikannya, menyerahkan dokumennya dan barangnya harus baik. Nah, kemudian pembeli membayar ya, membayar harga yang disepakati. Gitu kurang lebih ya transaksinya ya, kurang lebih seperti itu. Ini kalau dari modul yang KKNI ya, ITC ya. Nah, kemudian ada asas dalam berkontrak nih. Pertama, asas freedom of contract. Nah, asas kebebasan berkontrak. Asas konsensus konsensualisme ya. Jadi ya konsensus dari para pihak ya. Asas kepastian hukum, fakta sunt servanda kepastian hukum ya. Jadi dasarnya harus hukum. Kemudian asas itikat baik, good faith ya, dan asas kepribadian personality. Ya, intinya ya walaupun ada freedom of contract tapi tetap ada itikat baik ya, good faith ya termasuk juga barang atau produk yang kontrakkan itu harus yang halal ya, yang legal ya, kan barang haram seperti itu. Nah, ini asas-asas silakan ini terkait yang mengerti hukum silakan ya. Nah, ini juga sama nih. Syarat sah suatu kontrak pasal 1320 ya KUH Perdata. Secara subjektif sepakat mereka yang melakukan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan subjektif kemudian objektif terhadap suatu hal tertentu harus adanya objek perjanjian yang jelas ya kemudian suatu sebab yang halal nah ini ya halal.
Usaha yang terlarang, suatu sebuah adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah ini apa syarat sah kontrak. Nah, secara umum juga sama ya di dalam kontrak umum juga ada SSKK, SSUK ya, syarat umum syarat khusus. Jadi sebetulnya dulu waktu zaman Kepres 80 kan format kontrak masih pasal-pasal gitu ya. Nah, disesuaikanlah dengan format internasional, ada SSUKK, SSUK ya, spek, daftar harga dan dokumen lainnya seperti itu. Kalau dulu kan formatnya tuh pasal satu apa, pasal 2 apa. Nah, kemudian menyesuaikan dengan format umum, ada apa? Definisi dulu kan ya seperti itu ya. Ada hal-hal yang bersifat umum, nah kemudian nanti hal bersifat khusus terkait dengan pekerjaan ya. Seperti itu. Ya kita sebetulnya untuk model apa format kontrak tidak perlu pusing-pusing lagi ya. Di dalam model dokumen pengadaan kita sudah ada draft kontraknya ya, tinggal disesuaikan syarat-syarat khususnya seperti itu ya. Udah secara umum eh, ada isi materi pokok kontrak, ada pendahuluan ya, pembukaan identitas penjelasan, bagian isi, nah ini ya, definisi transaksi, ketentuan yang spesifik, ketentuan umum ya, kemudian penutup ya, dan tanda tangan dan lampiran-lampirannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terpenting juga ya, resiko yang harus kita identifikasi adalah penyelesaian perselisihan ya, dispute resolution method. Nah, ini harus dibedakan ada dua ya, apakah peradilan atau non peradilan ini. Nah, jadi kalau sudah milih jalan peradilan berarti ya ligitasi atau arbitrasi ya. Nah, kalau non pengadilan ada pendapat ahli, mediasi atau negosiasi seperti itu. Nah, ini jalur yang bisa dipilih di halaman terakhir dari kontrak tuh. Kalau ada perselisihan apakah melalui pengadilan ya ataupun bani itu kan ya kalau bahasa kita ya. Ini menu utama kita nih. Nah, kita masuk ke menu utama kita nih, Mas Enggar dan teman-teman semuanya nih. Nah, ini adalah sudut pandang. Ini jangan kaget nih kita kunyah pelan-pelan ya. Kalau kita kan mengenalnya lamsam harga satuan. Nah, ini adalah ada sudut pandang lain ya, ada sudut pandang lain dari pendefinisian jenis-jenis kontrak pengadaan. Nah, pertama ada dari sisi apa rutinitasnya, apakah sekali beli atau memang akan rutin. Jadi spot buy atau regular trading kontrak. Ini dari sudut pandang itu. Jadi kalau kita berkontrak ini apakah kontrak hanya sekedar sekali beli atau emang ini akan menjadi rutin? Nah, kalau spot kontrak ya atau kontrak ya ini didefinisikannya kontrak tunai ini oleh para ahlinya nih. Jadi pembelian barang dilakukan satu kali. Jadi ya kayak hit and run lah ini kayak ya kita emang lagi ke mana ke Jogja misalkan ya ini sekali beli aja lah udah emang karena lagi di Jogja ya hanya apa hanya lagi kebetulan lewat atau ya jadi biasanya bukan pada kondisi yang apa yang biasa lah ya. Nah, kemudian biasanya pembeli memberikan kontrak kepada penyedia yang memberikan penawaran terbaik pada kondisi itu ya. Kemudian tidak ada insentif bentuk pemberian reward kepada penyedia karena kan spot buy hanya sekali aja gitu kan ya. Belum ada pemikiran untuk berlanjut seterusnya. Nah, ini istilahnya spot kontrak ya. Kontrak tunai ya atau spot buy juga ya. Spot buy ini. Nah, tapi kalau dari apa kalau pembelian kita sudah reguler, sudah berulang ya. Nah, ini istilahnya regular trading kontrak ya, regular kontrak. Kontrak jual beli berkala. Jadi pembelian tunai yang terjadi berulang-ulang ke satu suku atau lebih. Jadi ini apa sudah berulang ya. Kemudian tidak ada persyaratan kontrak yang dibuat ya, ya walaupun reguler tapi belum ada kontrak yang apa yang terlalu dalam ya. Nah, setiap pembelian dilakukan secara individual dengan kontrak sendiri. Jadi ya sekali jadi belum kontrak payung ya. Jadi belum belum kontrak menerus gitu ya. Kemudian harga atau waktu penyerahan barang mungkin bervariasi dari satu kontrak ke kontrak lain. Ya, intinya sudah jadi kalau ibaratnya kalau dari length arm ya dari ini lebih apa dari sudut kedekatannya. Nah, kalau tadi spot buy itu kan
ya hit and run lah, jual beli lepas sudah selesai ya. Nah kalau ini sudah mulai mulai rutin nih ya apa pelaku usaha tertentu atau barang itu juga baru rutin berulang. Nah, misalnya sudah mulai dekat nih hubungan antara buyer and suppliernya ibaratnya. Ya, ibaratnya kalau saya apa kuliner gitu ya kuliner kan. Asalnya sekali beli mungkin hanya sekedar coba, tapi ternyata lumayan nih mantap nih rasanya nih. Nah kan udah reguler akhirnya kembali lagi. Nah akhirnya kalau sudah sering kan kalau masuk ke restoran itu pesannya tuh cukup langsung angkat tangannya, bang biasa bang. Nah itu udah biasa, berarti udah biasa tuh, udah reguler itu ya, udah reguler tuh ya, reguler jadi sudah berulang ya. Nah, berulang ke supplier itu. Tapi bisa aja ya berulang belinya ya ke supplier yang berbeda untuk barang yang sama. Nah itu regulator. Jadi intinya apa eh, kedekatan antara supplier dengan buyernya udah bergeser dari spot trading spot kontrak ke regular trading seperti itu. Nah itu udah sudut pandang apa spot buy atau reguler ya. Selanjutnya, selanjutnya lebih dekat lagi hubungannya ada istilahnya call op dan fix kontrak. Nah, call op itu ya bisa ditelepon gitu ya, bisa bisa fleksibel ya. Ya, ibaratnya karena sudah awal-awalnya kan hanya satu kali beli aja, nggak ada niat untuk nggak ada niat untuk beli lagi, nah, tapi ternyata cocok. Terus tadi regular trading berulang, nah karena sudah berulang, ya akhirnya bisa call off nih, bisa lebih diperpanjang lagi masa kerjasamanya. Kalau sudah berulang-ulang ya, berkelanjutan ya. Nah, kemudian mulailah pembelian dalam periode dan kualitas tertentu akan tetap berlaku. Jadi sudah mulai di set ini apa kontraknya untuk apakah berapa bulan atau untuk setahun gitu ya. Kemudian penyedia menyiapkan barang jasa pada harga tertentu dengan kontrak sepakati. Jadi ya apa sudah fix harganya tuh bisa di depan atau di belakang kalau dalam ini ya kalau dalam internasional ya, seperti itu. Kemudian pembeli memberikan estimasi total kebutuhan untuk membeli dalam kontrak tertentu dalam periode kontrak. Jadi nanti pengirimannya ya dalam periodenya misalkan ini untuk 1 tahun. Nah nanti ya setahun itu sekian misalkan ya 10.000 pieces. Tapi nanti call off bentuknya ya dikirim sesuai dengan kebutuhan. Jadi sudah ada rentang waktu tertentu nih gitu kan seperti itu ya. Ya kalau disederhanakan ya gitu ya. Kalau sederhanakannya misalkan dulu saya teringat waktu zaman mahasiswa tuh ya. Waktu zaman mahasiswa dulu kuliah. Jadi apa kalau makan itu kan sudah pakai call of kontrak nih dalam artian ya setiap bulan tuh saya nyimpan uang tuh. Jadi pada awal bulan saya nyimpan uang 50.000 gitu ya. Nah, itu untuk 1 bulan waktunya kan. 1 bulan dengan menu-menu yang ada di situ. Nah, itu tiap hari kan saya makan, ditulis segala macam. Nah, itu kan ya sesuai dengan pembayaran nanti ya sesuai dengan yang di makan lah seperti itu. Dan saya memperoleh makanan ya sesuai dengan berbeda-beda gitu kan 1 hari 2 hari ada yang lain beda-beda sesuai dengan kebutuhan saja seperti itulah kurang lebih mudah-mudahan cocok mudah-mudahan. Nah kemudian kalau selanjutnya lebih dekat lagi adalah fix kontrak nih, tetap kontrak ya kontrak yang sudah tetap kebutuhan yang sering frekuensinya maka pembeli dapat memberikan negosiasi kontrak ya periode tertentu seperti 1 atau 2 tahun. Nah, ini kontraknya sudah lebih terdefinisi nih daripada call off tadi sudah betul-betul lebih presisi lah kebutuhannya berapa seperti itu ya. Kemudian pembeli membuat komitmen untuk membeli barang jasa dengan kontrak tertentu dengan nilai tertentu pada suatu periode. Jadi sudah betul-betul difikskan tuh ya. Jadi kalau call off mah ya belum pastilah volumenya berapa gitu ya. Nah, kalau ini sudah fix nih. Ini ya lebih ke lamsam nanti ya. Coba kita lihat ya. Mirip-mirip lamsam ini ya.
Karena tipe kontrak ini lebih menarik bagi penyedia, maka pembeli akan mempunyai kemungkinan mendapatkan penawaran yang lebih baik dari penyedia. Karena sudah pasti ya, sudah pasti volumenya juga apa eh, bisa ya volume dan waktunya juga pasti dan mungkin bisa lebih lama daripada call off ya ini bisa apa lebih menarik kepada dari penyedia. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian dilihat dari, nah ini semakin dekat lagi nih, semakin dekat lagi hubungannya dengan antara penyedia dengan apa dengan buyer ya, super dengan buyer. Line arm-nya semakin dekat lagi. Nah, ini dilihat dari sudut pandang partnership atau joint venture kontrak nih selanjutnya. Kalau partnership, bentuk organisasi bisnis dua atau lebih anggota membuat beberapa aktivitas. Jadi ya belum bergabung tapi membuat aktivitas bisnis barengan ya. Tanggung jawab bisnis melalui penanaman modal, kerjasama. Jadi sudah ya apa sudah kerjasama jangka panjang berdasarkan tingkat kepercayaan. Ya kayak KSO lah kerjasama operasi ya. Dan jadi masih ada entitasnya masing-masing tapi apa jadi kalau di sudut pandang internasional private ya jadi si buyer sama supplier itu bisa bekerja sama gitu ya apa ya dalam suatu proyek tertentu misalkan apakah ada proyek tertentu nah ini kerjasama nih antara si pembelinya dan penjualnya ya. Nah ini mengurangi resiko dan menjalin kerjasama dalam pengembangan produk ini sudah lebih dekat lagi jadi kayak kalau pemerintah sih agak sulit ya untuk kerjasama dengan swasta mengembangkan sesuatu hal. Tapi ini kita kan sudut pandangnya ini dari sudut pandang swasta ya. Jadi bisa saja saling bekerja sama untuk mengerjakan suatu proyek ya. Nah, untuk menciptakan rantai supply yang lebih optimal seperti itu. Kerjasama. Nah, lebih dekat lagi ya joint venture, kontrak penanaman modal bersama. Jadi ya membuat anak perusahaan baru yang dibuat oleh dua atau lebih perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan induk tersebut. Jadi ya kayak ya joint venture ini ya membuat anak perusahaan baru. Dibuat perjanjian oleh pihak-pihak bekerjasama untuk menanggung segala risiko kerugian. Nah, jadi ini apa sudah kerjasama nih antara buyer sama supplier itu ya joint venture karena emang kebutuhannya emang mungkin sudah besar ya, besar kebutuhannya. Kemudian ada proyek bisnis yang lebih besar juga ya ini ya melebur nih ya hubungan bisnis berkelanjutan ya resiko ditanggung bersama ya mengembangkan produk baru ya efisiensi ya apa ya biaya lebih mahal ya sebetulnya untuk membuat dan mengelola anak perusahaan hasil joint venture tapi ya tadi kan kita memang akan ada suatu usaha baru ya ada perusahaan baru usaha baru ya untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti itu begitu nah ini sudut pandang di pemerintah memang ya kecil kemungkinan untuk joint venture ya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari pengadaan barang jasa pemerintah nih. Tadi secara umum kontrak itu sudut pandangnya begitu. Itu kalau barusan ya satu 2 3 ini dilihat dari sisi lengkapnya, jadi sisi kedekatan antara pembeli dengan penjual. Jadi kalau di private ya di internasional ya, nah dari modul ATC ini jadi apa jenis kontrak itu sudut pandangnya pertama adalah dari kedekatan antara supplier dengan buyer gitu teman-teman semuanya. Ini ya sebagai pengetahuan baru ya nanti bisa kita pakai ya kita pakai gitu kita bisa kombinasikan dengan kontrak yang berlaku kita lihat yang di pemerintah ya. Jadi ada ulangi lagi ada spot buy ya. Kemudian lebih dekat lagi, tadi kan spot buy itu apa beli putus lah, pembelinya juga penjualnya jual putus, kita belinya beli beli putus, hit and run lah gitu ya. Hanya sekali aja mungkin pada kondisi yang tidak wajar, pada kondisi yang belum ya tidak normal lah gitu ya. Nah sehingga udah beli aja lah gitu kan, ya Pak cari yang paling terbaik lah. Bisa saja dapat harganya mungkin tidak tidak normal, tidak wajar ya karena kondisi yang tidak memungkinkan itu. Betul, betul. Nah, tapi kalau pada kondisi normal wajar sudah sering ya, nah, ini muncullah regular trading ya, regular kontrak ya seperti itu. Nah kemudian sudah berjalan lagi, sudah mulai trust ya, ini bisa call off ya, bisa call off ya, bisa fleksibel dalam waktu tertentu, jumlah tertentu. Kemudian nanti lebih dekat lagi fixed kontrak, nah bahkan selanjutnya ke partnership dan joint venture. Nah itu dari sudut
leg arm ya antara buyer dengan supplier. Begitu sudut pandangnya ya. Nah, kalau kontrak pengadaan barang jasa pemerintah bagaimana? Nah, pertama kontrak berdasarkan pembayaran ya. Nah, ini yang pertama ada eh, lump sum ya, ada lump sum, fixed price, kemudian ada kontrak biaya yang ditagihkan, cost reimbursable. Nah ini kita lihat apakah sudah diaplikasi atau belum ya. Kemudian kontrak waktu dan biaya ya, time and material, dari sudut pembayaran ya. Jadi ada fixed price, lump sum, ada harga satuan ya. Eh, Kemudian ada cost yang biaya ditagihkan, reembus ya, reembus. Kemudian kontrak berdasarkan metode penyerahan proyek. Nah, ini berdasarkan pada, jadi kita juga bisa melihat ya, ini klasifikasinya ya. Nah, ada desain and build. Desain and build ini berdasarkan penyerahannya nih. Desain and build itu ya yang diserahkan adalah desain dan pembangunannya dan fisiknya ya. Kontrak desain bangun ya. Dan sebetulnya ya dalam best practice apa di private atau internasional ya bukan hanya desain and build, bisa desain, build and operate ya. Desain, bangun dan mengoperasikan, operasikan ya. Jadi operasikan berapa tahun oleh si penyedianya, ya kan? Bahkan ya bukan operate lagi, tapi maintenance baru transfer, desain, build, operate, and transfer seperti itu. Ya ini butuh kontrak-kontrak yang jangka panjang ya, bisa ini. Ya kayak itu kayak kereta api juga bisa seperti itu kereta api kan desain, build, operate ya, maintenance juga ya, baru sekian puluh tahun, tapi tidak sampai sekian ratus tahun ya, transfer baru. Atau ya pekerjaan terintegrasi, terintegrasi, terintegrasi ya apa? Ada beberapa jenis barang jasa yang diintegrasikan seperti itu. Nah ini dari kontrak berdasarkan metode penyerahan pekerjaannya ya. Oke. Kemudian kontrak berdasarkan organisasi pemerintah. Kontrak berdasarkan cara pembayaran, kemudian pembentukan anggaran ya apa multi years ataupun single years ya. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan dan kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. Nah, ini kalau dari sudut pandang pemerintah ya. Oke. Nih ya saya juga ini baru belajar teori-teori ya teman-teman semuanya. Memang karena saya juga merasakan menjadi PPK itu berkontrak itu berat sebetulnya berat. Jadi pengadaan itu berat. Biarlah kami para japung yang melakukannya lah seperti itu. Nah ini eh terakhir untuk jenis kontrak. Nah ini sebetulnya gabungannya ini nih sebetulnya ini yang paling penting nih Parahe sudah ada Parahe nih Mas Rahmat. Ini sebetulnya kalau mau kita betul-betul bisa mendefinisikan jenis kontrak di tabel ini sebetulnya nih oleh teman-teman para narasumber sudah apa sudah digambarkan. Nah, ini antara apa kontrak yang apa berdasarkan cara pembayaran, sudut pandang pemerintah lah berarti ya, cara pembayaran, kemudian apa tahun anggaran, sumber pendanaan, nah, dan apa dan jenis pekerjaan ini di apa digabungkan dengan eh sudut pandang kita dari leg arm tadi dari kedekatan antara supplier dan buyer ya. Nah, ini dalam artian pertama seperti ini nih ya. Nih, kalau kita kondisinya spot buy ya atau regular kontrak ya kita bisa menggunakan ya semua jenis kontrak bisa digunakan sebetulnya ya. Sesuai terintegrasi ya bisa lump sum, bisa harga satuan, bisa gabungan, bisa turnkey ya. Kalau ya tergantung kondisinya ya untuk spot buy ini ya. Karena ya jual putus lah gitu ya. Tapi ya sebetulnya kalau spot buy atau regular kontrak ya biasanya untuk nilai-nilai yang kecil ya. Yang kecil ya terserah mau lump sum langsung apa penawaran keseluruhannya sekian atau ya per harga satuan ya. Atau gabungan silahkan tergantung situasi. Jadi apa tipe ini spot buy atau regular kontrak ya bisa menggunakan jenis kontrak ya. Tapi ya kalau tahun jamak ya tidak mungkin ya karena kan spot buy ya bukan untuk hubungan jangka panjang ya seperti itu. Oke. Dan biasanya ya tunggal tapi bisa juga bersama ya. Tapi framework tidak mungkin karena kan ini hanya sekali
apa sekali jalan aja seperti itu ya. Oke, nah ini hanya untuk pengadaan tunggal ya, tidak terintegrasi ya, seperti itu. Nah, karena ya ini kan yang paling jauh hubungannya antara buyer dengan supplier ya. Kemudian call off atau fixed contract ya juga sama. Nah, kalau turnkey tidak cocok ya, tidak cocok untuk call off. Karena kalau turnkey itu ya bayar di ujung kan ya. Nah, kita lihat nanti untuk turnkey. Oke. Ini juga ke satu ya karena fokus untuk memenuhi apa? Memenuhi kebutuhan dari user ya. Ini fokus ke satu pelaku usaha ya. Partnership ya lumsum cocoknya ini. Kalau harga satuan kan ya agak susah ya biasanya atau enggak gabungan lah minimal ya persentase seperti itu. Nah, partnership tentunya jangka panjang ya, jangka panjang bukan apa bukan jangka pendek seperti itu. Kemudian pengadaan bersama dan ya kemungkinan terintegrasi ininya apa jenis-jenis pekerjaannya kalau partnership. Kemudian dari cara pembayaran fixed price ya bisa lamsam harga satuan gabungan semua gitu. Nah, ini kalau fixed price ya ya apa kontraknya jangka pendek misalnya tidak jangka panjang ya. Oke, ini juga bisa berlaku semuanya ya. Kemudian reembus bukan untuk lamsam ya, tapi untuk harga satuan karena kan yang bisa direembus bisa satuan-satuan item-itemnya kan seperti itu. Atau gabungan, oke, tapi ya lebih cenderung ke harga satuan ya. Bisa tahun tunggal, bisa tahun jamak. Nah, dalam artian nanti kita bisa apa? Ketika nyebut bahwasannya ini kontrak tahun tunggal ya itu dengan harga satuan. Nah, ini apakah sistemnya ada cost reimburse kita tambahkan bahwasanya apa sistemnya ya apa untuk barang material barang itu tidak ada keuntungan ya kita reimburse seperti itu ya. Kalau di kita kan apa kayak kontrak apa tuh yang biaya ya eh apa cost cost and apa cost and fee ya itu ya cost plus fee ya cost plus fee seperti itu bahasa kita ya. Kemudian time and material kontrak, nah, yang dikontrak waktu dan material ini bisa juga ini semuanya hampir bisa ya, kecuali terintegrasi ya, kecuali terintegrasi dan kontrak payung seperti itu. Nah ini yang menarik di sini nih berdasarkan metode proyek design and build pakai kontrak lamsam atau gabungan. Kalau murni harga satuan ya agak sulit ya design and build seperti itu. Design and build pasti ya bisa kontrak 1 tahun atau ya multi year sepanjang multi year kalau design and build ya. Oke. Kemudian ya bisa pekerjaan tunggal terintegrasi ya karena ini desain and build terus DBO, BOT ini kan atau bahkan nah ini yang menarik juga ada engineering procurement kontrak ya. Nah, ini atau turnkey ya. Turnkey kalau yang lebih sederhananya. Nah, ini tentunya kontrak terima jadi ya. Jadi ya udah selesai berfungsi semua baru dibayarkan ya bukan lamsam atau harga satuan tapi ya lamsamnya di ujung lah seperti itu ya. Kemudian ya untuk engineering procurement kontrak bisa tahun tunggal atau tahun jamak ya biasanya kalau besar ya bisa tahun jamak ya multi years. Oke, bisa tunggal atau bersama kontrak payung nggak bisa karena langsung eksekusi ya PC. Kemudian juga eh, pengadaannya bisa tunggal ataupun terintegrasi kalau EPC. Nah ini silakan nanti teman-teman semuanya ya dari slide ini dari dua sudut pandang itu kita bisa gabungkan ya. Misalkan jenis kontraknya lamsam ya. Tapi ini lamsamnya kita ingin apa call off ya. Pengen call off atau ya fixed price. Kalau kita kan banyaknya lamsam tapi fixed price ya. Tapi kalau kita call off ya bisa saja. Jadi dalam artian tetap lamsam, tapi ya pengirimannya ataupun apa dalam pembayarannya ya bisa berbeda gitu kan ketentuannya. Silakan bisa di apa bisa digabungkan lah. Bisa dipang. Kalau kita kan banyaknya lamsam itu fixed price biasanya. Lamsam fixed price seperti itu lamsam. Ya. Nah, silakan ini bisa dielaborasi lagi kombinasi-kombinasi antara
kontrak dari sudut pandang cara pembayaran, tahun anggaran, dan pendanaan ya. Dan berdasarkan ya ini berdasarkan best practice yaitu bagaimana hubungan kedekatan antara supply dengan buyer. Begitu, para akhir teman-teman semuanya ya. Nah, kalau sudah ditentukan jenis kontraknya, silahkan nanti dibuat syarat-syarat umumnya bagaimana. Ini kan syarat-syarat umum ini sudah standar ya. Kemudian syarat-syarat eh, khususnya, syarat-syarat umum sudah ada ya dalam apa dalam model dokumen ya. Syarat-syarat umum dalam mengikuti aja, nggak perlu diganti. Nah, paling nanti syarat-syarat khusus yang harus di apa, yang harus di apa, harus sesuaikan dengan apa paket pekerjaannya seperti itu. Kemudian ketentuan perubahan yang juga penting nih, saya juga nih apa keteteran nih dalam adendum ini ya. Apalagi dikaitkan dengan jumlah pembayaran ya. Kemudian tambahan dan persyaratan umum kontrak dibaca ya. Oke. Bagaimana merumuskannya? Ya bisa dari identifikasi, dokumen pemerintahan. Ya, oke, silakan ini ya. Yang jelas mah kita sudah jadi lah ya. Sudah jadi, silakan. Sudah jadi di MDP-nya, tinggal dipakai aja ya. Tinggal dipakai dan sesuaikan. Bisa kita skip ya. Kemudian resiko hati-hati ya, resiko apa negatif kalau bisa dihindari, dikurangi atau dipindahkan ya. Ya kalau apa resikonya impactnya kecil dan jarang terjadi bisa aja kita terima seperti itu. Ini pakai risk management ya, pakai risk management silahkan ya. Tuh. Jadi apa kebalikan resiko negatif. Kalau positif ya dieksploitasi, ditingkatkan, dibagi atau diterima. Jadi silakan ini risk management intinya tadi dokumen kontrak atau dokumen resiko ya dari awal kita harus sudah tahu akan ada resiko apa, termasuk dalam risk register kan, dalam kuadran resiko mana yang resiko apa yang resikonya frekuensinya sering terjadi dan resikonya tinggi. Nah ini yang harus bisa Kalau kemampuan bahasa Inggris lo sebenarnya lancar di kepala, tapi ngeblank setiap kali disuruh ngomong, video ini buat lo. bisa di apa betul-betul dihindari itu ya tinggi dan sering ya apakah dihindari ya atau hanya bisa dipindahkan ditransfer ya dengan jaminan ya. Ya kalau yang bisa diterima ya yang jarang terjadi dan impactnya kecil nanti kita terima biarin aja seperti itu begitu ya. Nah tadi intinya tadi kan nah ini hubungan dengan penyedia sih ini ya kalau kita hubungkan dengan supply positioning model ya. Nah, kalau rutin ini kan banyak penyedia prosedur pengadaan yang cepat ya kita otomasi jenis kontrak dengan sistem ya pakai tadi surat apa SP tadi. Kalau dalam dalam e-purchasing ya cukup dengan surat pembelian ya bagusnya ya dari sistem aja untuk yang kecil raw list raw expenditure ya kayak kita pakai kalau diumumkan pakai Traveloka ya dari situ aja udah dari aplikasi ya seperti itu. Nah, kemudian kalau leverage banyak penyedia kompetisi ya. Nah, jenis kontraknya ya jangka pendek bagus ya gitu ya, jangka pendek ya. Jangan yang jangka panjang ya seperti itu. Nah, baru yang resiko-resiko tinggi ini bisa pakai kontrak jangka panjang ini ya. Untuk menurunkan resiko ya. Karena ini bottleneck resiko tinggi kan. Kemudian kalau strategik ya ini jangka panjang joint venture tadi kan ataupun kerjasama operasi ya. Nah, untuk strategik gitu ya ini sih bisa kita skip ya eh untuk membuat rancangan ya. Terus kita lihat nah ya itu teman-teman semuanya saya enggak ya yang paling poin penting tadi ya sebetulnya di sini nih tadi kan di di tabel ini ya. Nah, bagaimana kita menggabungkan antara jenis-jenis kontrak yang di pemerintah dengan konsep kontrak dari ITC tadi ya, dari sudut pandang lengkap ya, kedekatan hubungan antara supplier dengan buyer ya. Itu teman-teman semuanya sharing yang Oke. dapat disampaikan.
Silakan apabila ada diskusi ataupun ya sharing-sharing yang